Ta'ala tidak pernah berhenti mengucurkan rahmatnya kepada kita. Yang mudah-mudahan kita semua diberikan Allah panjang umur, sehat walafiat, diberikan Allah taufik dalam mudah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan kita jauhkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih bisa bernapas dengan baik dan masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang dirindu-rindukan. Bahkan andaikan penghuni kubur mereka dibangkitkan kembali, harapan mereka itu pengen ketemu bulan Ramadan. Ya, untuk ngapain? Karena ini bulan spesial yang Nabi katakan, ini bulan bukan buat Nabi Muhammad, bukan buat Allah, tapi Ramadan diperuntukkan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan bulan Sya'ban, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulannya Allah, Sya'ban bulan Nabi Muhammad SAW. Masuk bulan Ramadan, Nabi mengatakan ini spesial, dikhususkan untuk umatku, umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi spesial ini bulan buat kita? Kenapa? Nabi tahu ini umatnya Nabi Muhammad 11 bulan hidupnya ngalor ngidul, kata orang sana. Penuh dengan berbagai macam cerita, kelalaian dan berbagai macam dosa dia lakukan sengaja ataupun tidak. Maka dia jadikan khusus bulan Ramadan untuk menghapus segala kesalahan umatnya selama 11 bulan yang lalu. Ini keuntungan kita jadi umat Nabi Muhammad. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana keadaan kita? Berlalu 10 hari ini. Sepertiga bulan Ramadan sudah melewati, tinggal 2/3 lagi. Apa yang boleh nambah dalam sebuah keyakinan kita? Padahal dalam Ramadan itu banyak rahasia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan sebagaimana Allah pernah berikan kepada kaum solihin, orang-orang terdahulu berupa rahmat, anugerahnya. Maka sampai detik ini Allah pun tetap mencurahkan itu semua. Tetapi buat siapa? Buat yang mempersiapkannya, buat yang ingin mendapatinya, buat yang ingin mengambilnya. Maka tugas kita apa? Kita ambil tuh rahmat yang Allah berikan kepada kita, yang diturunkan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak amalan-amalan yang baik. Dan istimewanya lagi ini bulan Ramadan, semua aktivitas kita tidak sama dikerjakan pada bulan selain Ramadan. Semua nilainya plus. Banyak pahalanya. Ya. Tidur nggak sengaja karena kecapean, kerja dapat pahala. Terus semua amalan kita dilipat gandakan. Yang kalau biasa kita sedekah di luar Ramadan 1/10, atau amalan apapun itu perbandingannya 1/10 dapatnya, maka spesial Ramadan berlipat ganda pahalanya. Makanya di bulan ini sayang banget kalau kita berlalu Ramadan. Benar kata Rasulullah SAW ketika malaikat berdoa, celaka seorang yang mendapat Ramadan tapi dosanya nggak diampunin. Kenapa bisa seperti itu? Karena sangat gampang orang mendapati ampunan tapi dia nggak dapat. Kalau bahasa kita masuk satu kolam, isinya semuanya ikan, airnya cuma sedikit, banyakan ikannya. Tapi dia nggak dapat ikan di tempat tersebut. Logikanya gimana? Rugi nggak? Rugi. Mustahil. Gampang untuk dia dapat, tapi dia nggak dapat. Wow, ini sangat betul-betul celaka ini orang. Seperti itulah keadaan kita ini sekarang Ramadan ini yang Allah berikan kepada kita. Ini kesempatan. Kalau kita orang yang biasa bisnis atau kerja, itu kan pengen karirnya meningkat. Ya enggak, jenjang karir itu kan kita berusaha untuk meningkatkan bagaimana tingkatan kinerja kita dan jabatan kita semakin tahun makin bagus. Maka Ramadan ini momen terbaik bagi kita meningkatkan kualitas takwa kita. Momen untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Ramadan ini rahasianya yang Allah berikan khusus. Allah bilang dalam satu riwayat hadis sahih, beliau mengatakan Allah SWT bahwasanya as-shaumu li wa ana ajza bihi. Ramadan itu identik ibadah yang wajib kita kerjakan itu puasanya. Sholat udah menjadi rutinan, di luar Ramadan juga sholat. Tapi Ramadan itu hanya diperuntukkan puasa. Kita mengqadha Ramadan di luar Ramadan, pahalanya nggak sama seperti kita ibadah di bulan Ramadan. Semua apapun yang kita kerjakan di bulan Ramadan tidak akan pernah tergantikan pada bulan apapun, walaupun sama kerjaannya. Contoh, Anda bersedekah bulan Ramadan 1 juta, di luar bulan Ramadan 1 juta. Nominal boleh sama, tetapi nilai di hadapan Allah berbeda. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya. Maka kalau kita kadang menunda-nunda kebaikan, nanti saja kita melakukan ini di luar Ramadan, maka kita akan rugi. Sekalipun, mohon maaf, untuk mengqadha Ramadan sekalipun tidak akan pernah bisa tergantikan kualitas yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Saudaraku, yang Allah Subhanahu wa taala, memang ini Ramadan ini benar, memang setan dari golongan jin nggak ganggu kita. Tapi 11 bulan sama kita, itu setannya. Nah, orang yang selama 11 bulan sama setan diganggu, kalau 1 bulan ini dia tidak mau membebaskan dari kebiasaan setan yang pernah mengganggu kita, seperti malas dalam ibadah, malas berbuat baik, maka jangan salahin setan. Karena setan kalau orang ini nggak ganggu kita. Mereka dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Untuk memudahkan umat Nabi Muhammad dalam beribadah, sehingga mereka tidak bisa komentar sama Allah. Ya Allah, kenapa aku nggak bisa sholat, diganggu setan? Aku nggak bisa puasa, diganggu setan? Nggak bisa. Karena setan kagak ganggu dari golongan jin. Yang ada setan dari golongan manusia. Allah bilang kan begitu. Yang ganggu kita ini 2 kelompok. Yang bikin was-was dalam hidup kita 2 kelompok, ya golongan jin atau golongan manusia. Allah berfirman, alladzi yuwaswisu fis sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang bikin was-was kita. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan buat bapak-bapak, buat kita umat Nabi Muhammad. 11 bulan yang lalu kita bisa lunturin tuh kita punya dosa. Kita punya kesalahan bisa luntur di bulan ini. Dan kita persiapin untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Kalau Ramadan hari ini, bulan ini kita tidak memaksimalkan dalam beramal soleh, dalam berbuat kebaikan, dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, maka di bulan mana lagi kita mau kerjain? Yang dimana semakin hari umur kita itu bukan makin bertambah, tapi makin kurang. Kekuatan kita makin berkurang. Ya, maka alhamdulillah bapak-bapak saudaraku ta'ala, ayo. Ini bulan Ramadan. Ya. Banyak di luar sana, ya, mereka betul-betul merasakan nikmatnya Ramadan. Ya. Kenapa? Karena mereka rindu dengan Ramadan. Emang Ramadan ini adalah kesempatan buat kita menghapus kesalahan kita, mengganti dengan kebaikan. Umur kita nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa janjikan Ramadan tahun depan kita hidup? Nggak ada. Kalau kita pernah mendengar dari doa Nabi SAW memasuki bulan Rajab, beliau berdoa Rajab Sya'ban dengan doa yang sama, barokah. Tapi masuk bulan Ramadan Nabi tidak minta barokah, tapi dipertemukan untuk bulan suci Ramadan biar ketemu nyampe umurnya bulan Ramadan. Karena nggak semua orang menjadi tamu Ramadan, ya, nggak semua orang masuk Ramadan penikmat Ramadan, hanya segelintir yang mau memanfaatkan Ramadan. Ramadan tamu yang agung. Dia tamu datang di tengah-tengah kita 1 bulan tinggal nih di rumah kita masing-masing. Sebulan penuh. Bawa apaan? Bawa 3. Ini tamu Ramadan. Kalau kita ibaratin tamu, Ramadan itu tamu. Tapi tamu yang tahu diri dan tamu yang gak main-main. Bawa 3 kemuliaan dia datang. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru itqan minan nar. 10 hari pertama Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan kemudian ampunannya, Allah bebaskan dari api neraka.
ada yang lebih mulia lagi daripada Ramadan. Makanya ayo kita usahain semampu kita. Ya, jangan kita sia-siain Ramadan dengan perbanyak amal-amal kebaikan. Ya, memberi makan orang makan, buka puasa, atau bersedekah membantu orang, atau ibadah-ibadah secara fardiyah. Ada ibadah yang buat keuntungan kita, ada ibadah yang buat bermanfaat buat orang lain. Kita gunain semuanya. Ya, Nabi Muhammad itu secara kehidupan hari-harinya beliau menggunakan semuanya. Urusan pribadi beliau sama Allah semakin meningkat, dan juga beliau pun dalam masyarakat pun tidak melupakan, selalu membantu orang-orang yang butuh bantuan dan selalu memudahkan urusan orang. Inilah yang menjadi renungan buat kita. Udah 10 hari ini Ramadan. Apa yang udah kita rasain Ramadan? Udah enak belum kita ibadah? Qur'annya kita udah nikmat belum? Sholatnya, tarawihnya, sholatnya, puasanya, sudah nggak kita ngerasakan nikmatnya Ramadan? Atau belum ada? Mumpung masih ada 20 hari lagi, kesempatan masih ada. 10 hari yang berlalu tidak akan pernah kembali. Yang berlalu tidak akan pernah kembali. Hari ini adalah milik kita, esok nggak jamin. Maka gunakan momen-momen kesempatan dengan sebaik-baiknya. Andaikan hari ini ya atasan kita datang memberitahukan kepada kita semua bahwasanya yang hari ini kumpul datang tepat jam sesuai jam kerja, niscaya bos akan bagi-bagikan bonus. Insya Allah semuanya akan berebutan untuk mendatanginya. Hari ini Allah berkata kepada kita, hari ini Allah mengatakan kepada umat Nabi Muhammad, ini bulan Allah berikan, bentangkan bonus yang terbesar buat umat Nabi Muhammad SAW, maka datanglah, ambil sebanyak-banyaknya. Untuk kita apa? Untuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini begitu singkat, tidak ada yang lama, semuanya sangat cepat. Maka waktu yang saat ini gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini kita tidak menganggap sesuatu berharga, namun ketika telah dikubur kita akan merasakan waktu-waktu kita yang berlalu di Ramadan sangat berharga. Bahkan disebutkan satu nafas yang kau hembuskan itu tidak bisa dinilai dengan harta dunia dengan isinya. Maka mari kita sama ibu bapak Subhanahu wa Ta'ala, ayo ini Ramadan kesempatan buat kita, ya, maksimalkan dalam berbuat kebaikan, taubat kita tingkatkan, istighfar kita yang diperbanyak, sedekah kita rutinkan, berbuat kebaikan kepada siapapun tanpa memandang siapapun. Karena orang yang ikhlas dalam beramal tidak ada unsur riya, mereka mengerjakan atau meninggalkan sesuatu bukan karena manusia tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengerjakan amalan atau meninggalkannya karena unsur manusia, maka itu adalah unsur riya dalam perbuatan kita. Maka nggak usah malu dalam berbuat baik dan nggak usah malu meninggalkan keburukan, karena itu buat kita yang mengerjakan, kita akan mendapatkan hasilnya. Allah dalam firman-Nya mengatakan, man amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa orang yang berbuat kebaikan, maka bagi dirinya untuk mendapatkan kebaikan tersebut, dan siapa yang berbuat keburukan, maka dia pula yang akan menuai keburukan. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufiknya serta hidayahnya dan inayahnya agar kita bisa menggunakan Ramadan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam mengerjakan ketaatan dan kemudian dalam meninggalkan kemaksiatan, dan mudah Allah terima segala amal ibadah kita yang lalu dan yang sedang dan yang akan datang kita kerjakan, dan mudah-mudahan tidak pulang atau tidak keluar Ramadan melainkan kita diampuni segala dosa-dosa kita, dijadikan orang-orang yang seperti bayi dilahirkan, tidak memiliki dosa dan diampuni segala kesalahan kita. Dan mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita jalani ini, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan Allah tolong saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan mudah-mudahan dengan Ramadan yang datang bulan ini Allah jaga negeri kita yang kita cintai dari segala bentuk keburukan. Amin ya rabbal alamin. Ya, al-insan makhluk khata' wa nisyan. Ini sebagai penutup, manusia ini tempatnya salah dan dosa. Maka berusahalah kita memaafkan kesalahan orang, karena kita tahu kita pun juga sama, pasti punya kesalahan. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang, Allah pun akan memaafkan kesalahannya, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Jelas kan? Mati. Sudah. Mati doang.
Sudah. Sudah nih. Kita doa dulu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita Allah berkahin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah qabul wa tamam kulli syu'un wal ma'mur. La ya'tani kulli syai'in libatan kulli khairin wa la kulli wa ala qalbi. Allahumma barik qabul qala wa qul qur'an hikmat wal bayan. Baiklah masyaallah Allah aina asmi. Wa Allahumma adu bisahna fil akhir. Al-hadini wa sallallahu al-Fatihah. Yang terakhir tadi saya doa buat umum, saya minta dari jamaah semua doain saya. Ya, saya lagi dititipin sama Allah satu tanah sedang bangun pondok di Bangun Bogor, minta doanya. Ini masih mungkin dari doanya antum pembangunan cepat terlaksana, cepat selesai, cepat bermanfaat. Di Bogor kami alhamdulillah dititipin sebidang tanah lagi lepas pembangunan. Minta doa, dukungan, sholawatnya mudah-mudahan. Insya Allah Pak Haji Saroni yang Bangsa JPI udah tahu kegiatan kita di sana, dan kita di sana ada beberapa santri yang tinggal nginep dan yang belum pergi. Alhamdulillah kami berjuang dengan kapasitas masing-masing. Kami berjuang di sini, kalian berjuang dengan kapasitasnya. Insya Allah kita saling mendoakan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semuanya, terutama niat-niat kami yang baik, mudah-mudahan dijabah Allah Taala berkah bulan Ramadan. Mudah-mudahan pondok pesantren As-Safa yang sedang kami rintis, mudah-mudahan cepat terbangun dan cepat bermanfaat, dan mudah-mudahan para santri-santri yang telah belajar, yang sedang belajar, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi generasi yang beriman bertakwa, yang cinta Allah dan Rasul, yang pejuang Allah, pejuang Rasul, dan pejuang agama, dan pejuang negara yang kita cintai. Ala hadi ini yang kudus salih wa ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, dengan surah Al-Mustaqim, surah Al-Ladina. Amin ya Allah. Tidak mudah yang hadirat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat menutup ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima selama ini kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah guru kita telah memberikan kita pandangan wawasan ilmu, semoga manfaat dunia wal akhirah. Sering kita dengar kalimat man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sering itu kita dengar. Semoga Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu kita. Amin ya rabbal alamin. Kita zikir dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Karim. Demikian lebih kurang kami mohon maaf pada Allah wa ila kembali bila kita berkumpul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.